Halo sahabat BO, ketemu lagi dengan konten kami Buka Obrolan. Bagaimana keadaan kalian saat ini? Semoga tetap jaga kesehatan selalu, Bor. Tidak bosan-bosan untuk mengingatkan kesehatannya dijaga, karena sehat itu mahal, brother. Kali ini kami akan menceritakan film panas lagi, yang sebelumnya juga menceritakan review film-film yang panas. Karena memang filmnya keren sih, bukan karena pengen yang panas-panas. Makanya ini khusus 21 tahun ke atas yang sudah boleh menonton film orang gede. Tapi visual akan banyak disembunyikan biar jadi penasaran aja. Oke, kali ini kami akan menceritakan film panas di Netflix yang menceritakan tentang pasangan sejoli yang melakukan hal-hal hareudang. Film yang dibintangi aktris pendatang baru Anna Maria Sikluka sebagai Laura Biel yang hot sekali dan Michele Morrone sebagai Don Massimo Torricelli sebagai lelaki maskulin yang juga sama-sama hot. Bercerita mengenai kisah percintaan antara seorang bos mafia dengan wanita karir pebisnis di Polandia. Oke, sebelum masuk ke dalam filmnya, jangan lupa kalian subscribe dulu kawan-kawan, agar kami lebih semangat untuk membahas film-film lainnya. Like, comment, and share. Dan tonton juga video-video lainnya yang sudah kami upload. Oke, siapkan cemilan, kunci pintu, pakai headset kalian, tenangkan posisi kalian, hayu! Oke, kita masuk ke dalam filmnya. Film dibuka dengan sebuah adegan tragis yang terjadi pada Massimo Torricelli. Pertemuan bisnis yang dilakukan keluarganya berakhir dengan baku tembak dan menewaskan ayahnya serta melukainya. Belle donne sono il paradiso degli occhi. Ascoltami bene. È venuto il momento di non... Cerita berpindah ke 5 tahun setelahnya, di mana Massimo telah menjadi pemimpin bisnis yang ditinggalkan oleh ayahnya dan telah sukses menjadi kaya raya dengan semua fasilitas hidup dan kemewahannya. Tetapi dia memiliki sifat yang kasar, mungkin karena efek peristiwa tragis di awal film. Di sisi lain, Laura Biel juga sedang mempresentasikan kerjaannya di hadapan semua orang-orang kantor. Mereka saling melihatkan image mereka sebagai pemimpin di perusahaannya masing-masing. Seperti sedang dilihatkan dua kerjaan yang nantinya akan saling bersama adu ke spill. Ketika pulang, Laura Biel, dia mengajak sang kekasih untuk bercinta. Namun kekasihnya itu, si Martin, terlihat egois, hanya mementingkan kerjaannya terus, dan dia berkata akan berlibur ke Italia, besok pagi akan berangkat. Laura yang hormon seksnya berlebihan, Laura yang sudah nafsu, dia suka melakukan hal itu sendiri dengan alat yang beli di toko oren, alat getar-getaran. Saya nggak tahu apa itu. Namun di sisi lain, Massimo yang sedang berada di jet pribadinya, dia juga memiliki hasrat yang sama kuat. Hingga salah satu pramugari di sana diajak dia untuk melakukan karaoke, adegan yang beda set tapi sama-sama memiliki hasrat yang sama. Laura saat sudah sampai di villa tempat berlibur dengan kekasihnya yang sedang melangsungkan merayakan ulang tahunnya bersama kekasih dan teman-temannya di Sisilia, Italia. Hubungan mereka mulai retak karena Martin, kekasih Laura, bersikap norak di hari spesialnya itu dan Laura memutuskan untuk pergi meninggalkannya. Saat sedang pergi keluar, Laura dikagetkan oleh seorang lelaki yang berada tepat di hadapannya, dan itu adalah Massimo. Tapi Laura pergi dengan cueknya, dan saat berhenti, Laura melirik ke belakang. Laki-laki itu sudah tak ada. Dan itulah adegan mereka saling bertatapan, eye contact, bahasa gaulnya mah. Keesokannya saat Laura dengan temannya saat sedang saling curhat satu sama lain, kekasihnya datang, si Martin, dan Laura bertanya dari mana saja dia. Namun ternyata Martin sudah naik gunung dan jalan-jalan keluar dari pagi. Laura di sana kesal karena Martin hanya mementingkan dirinya sendiri. Hingga Laura mendorong Martin jatuh ke kolam renang lalu pergi meninggalkan Martin. Bodoh si Martin mah, wanita hot gini didiamkan, lasut. Hingga malam tiba, Laura yang sedang berjalan-jalan di gang kota itu, dia tersesat dan ternyata dikagetkan oleh orang tak dikenalnya. Dan dia pun diculik orang itu.
Hingga terbangun, dia kaget berada di sebuah kamar yang besar dengan keadaan pintu yang dikunci dari luar. Dan saat sedang diam termenung, lalu ada orang yang berada di balik pintu dan membuka kuncinya. Tentu saja Laura otomatis keluar dan mencari jalan untuk kabur. Namun itu adalah sebuah istana yang besar dan membuat bingung hingga dia berada di suatu tempat yang mengagetkan dirinya bahwa ada sebuah lukisan wajah dirinya yang besar dan ada Massimo di belakangnya. Laura kaget dan jatuh pingsan. Saat terbangun, Laura emosi karena dia tak mengenali Massimo. Ya jelas, memang tak pernah kenal sebelumnya. Dia marah, namun sikap seorang Massimo yang begitu emosian, dia memaksa Laura untuk duduk dan dia menceritakan mengapa dia begitu sangat menginginkannya. Ternyata saat di bandara, dia melihat Laura yang selama ini ia cari. Karena Laura adalah wanita yang pernah dilihatnya 5 tahun lalu saat peristiwa tragis yang menimpa keluarganya terjadi. Dan dia tidak bisa melupakannya sejak itu. Laura yang begitu kesal karena tak ada hubungannya dia dengan Massimo dan berkata bahwa Laura bukan miliknya karena dia bukan benda dan takkan bisa memilikinya meskipun Massimo menyuliknya. Namun Massimo berencana untuk membuat jatuh cinta kepadanya dengan cara tidak memaksa tapi karena Laura menginginkannya, dengan cara menyekap Laura dalam istananya dan akan memberikan segala fasilitas mewah yang dimilikinya selama 365 hari. Itu semua hanya untuk membuat Laura jatuh cinta padanya. Laura yang begitu kesal tidak mudah untuk menerimanya dan ingin pergi dari sana karena pacarnya akan mencarinya. Namun Massimo melihatkan sebuah foto adegan panas pacar si Laura dengan wanita lain dan dia tak pantas untuk Laura. Hingga Laura pun akan pergi, tapi Massimo bisa menangkapnya dan membanting dia ke sofa. Melakukan adegan pemanasan, tapi di sana Massimo tidak ingin memaksanya karena tak akan melakukan hal apapun tanpa izin dari Laura. Bagus, tapi gimana gitu? Tapi Laura tidak menyerah dan mencoba kabur lagi. Dia bisa mengambil pistol, tapi masih bisa ditangani oleh Massimo dan menyuruh anak buahnya untuk memasukkan Laura ke kamarnya. Massimo yang sudah menculik seorang musuh bisnisnya, dengan keadaan babak belur, dia dipaksa untuk mengakui apa yang Massimo tanyakan. Tapi di sisi lain, Laura yang sedang memikirkan cara keluar dan melihat celah untuk kabur, dia memutuskan untuk keluar dan berlari keluar kamar. Tapi ternyata dia dikagetkan oleh suara tembakan yang melihatkan orang terjatuh dan di sana ada Massimo yang juga kaget. Lalu Laura pun pingsan kembali. Saat Laura terbangun, ada Massimo di sisinya dan ingin pergi karena Laura memang tak menginginkan apa yang Massimo tawarkan, hingga Massimo pun emosi dan Laura memukulnya. Tapi di sana kemarahan Massimo meluluh karena tak bisa emosi terhadap wanita yang ia sukai. Saat sarapan pagi, Laura dengan gaun indahnya ditemani oleh asisten Massimo, yaitu Domenico. Di sana Massimo akan menyiapkan apapun yang Laura butuhkan. Lalu di sana Massimo mengajak Laura untuk menemani dia untuk pergi bersama. Saat di jalan, Massimo bercerita tentang kota di sana dan terlihat bahwa Laura pun sedikit lebih nyaman sekarang. Dan sesampainya di tempat tujuan, ternyata Laura diajak untuk membeli perlengkapan pakaiannya dan ditemani oleh 2 bodyguard Massimo yang jangkung badak itu. Saat di salah satu toko daleman, Laura marah karena Massimo selalu melakukan hal-hal kasar kepadanya dan pergi berlari keluar toko untuk meninggalkan Massimo, berharap bisa kabur. Laura melaporkan kepada polisi yang patrol bahwa dia di sana diculik. Tapi sayang sekali polisi itu seperti ketakutan karena ada Massimo yang datang dan memilih untuk meninggalkan Laura. Edan ngaruh si Massimo, mafia gitu loh. Buongiorno, signore. Laura yang sudah putus asa pun dan tanggung dia akan mengikuti permainan Massimo, asalkan Massimo jangan menyentuhnya tanpa seizin Laura. Dan Laura meminta HP, laptop, dan makanan normal saat malam nanti. Saat malam tiba, ketika sudah pulang dari belanjanya, Laura di sana berdandan dan terlihat anggun.
Massimo yang sedang menunggunya untuk makan malam, dia terkesima kepada Laura karena kecantikannya. Memang selera mafia mah beda ah. Di sana mereka mengobrol dan bertanya satu sama lain. Laura bertanya kepada Massimo apa pekerjaannya, tapi Massimo hanya mengatakan bahwa dia adalah direktur utama di perusahaannya. Massimo ingin diajari Laura cara bersikap lembut, karena Massimo orang yang sangat keras. Laura pun diberikan keperluan yang dia inginkan seperti laptop dan HP-nya. Laura langsung menelepon ibunya, dia bilang baik-baik saja, mendapatkan pekerjaan dan dikontrak selama setahun di Italia. Mamo. Adegan dilihatkan ketika bangun tidur, Laura kaget ada Massimo di sampingnya. Dan karena nafsunya yang juga sama-sama besar, dia mencoba mengelus tubuh dari Massimo. Tapi dia lebih memilih menahannya dan pergi untuk mandi saja. Tapi saat mandi di sana, ada Massimo juga yang mengikutinya. Berada di sampingnya, Laura hanya fokus melihat burung si Massimo yang melihatkan bahwa dia menginginkan itu. Dan di sana Massimo mengajak Laura untuk pergi hari itu. Laura memancing Massimo melakukan adegan panas, tapi Massimo tak menginginkannya dengan cara lembut. Dan dia tidak mau itu semua karena terpaksa dan ingin melakukan adegan pakwenya dengan cara Massimo. Anjay. Adegan pun dilihatkan Laura yang dipaksa untuk pergi bersama Massimo dengan cara diangkat oleh salah satu anak buahnya dan diikat, lalu mereka pergi bersama dengan naik jet pribadi milik Massimo. Saat keadaan terikat, Laura digrepe oleh Massimo hingga masuk ke dalam bagian intim, tapi saat Laura sudah naik, Massimo malah memberhentikannya dan mengatakan bahwa dia harus berusaha untuk kesenangan itu. Anjay, kasihan si Laura, pusing tuh kepala. Dalam kemarahan Laura dan kasarnya sikap Massimo, anehnya ternyata cinta Laura mulai bersemi. Dan saat Massimo sedang ngobrol dengan teman bisnisnya, Laura di sana malah melakukan adegan makan es krim dan melamotnya begitu lembut seolah memancing Massimo. Hingga Massimo menyuruh berhenti melakukan hal itu karena dia tak tahan melihatnya dan ingin dilamot kayaknya. Stop it. Tapi teman Massimo di sana mengatakan bahwa Laura mandi di air mancur hingga Massimo kaget dan langsung membawanya ke hotel dengan keadaan basah kuyup, capruk. Karena kamar yang dipesan dua, Laura sepertinya sudah tak tahan untuk menyalurkan nafsu terhadap Massimo yang diam-diam juga dia menginginkannya. Dia pergi ke kamar Massimo dan masuk ke dalam. Laura menertawakan karena ada lukisan di kamar itu dengan gambar Massimo bersama seekor singa. Ajik aing mau. Dan benar di sana Laura memancing Massimo dengan duduk di sofa, merenggahkan kakinya. Saat Massimo membuka penutup tubuh yang dibalut oleh sehelai handuk, Laura malah mengatakan bermain saja dengan orang-orang yang kamu sewa yang mematahkan mimpi Massimo. Lalu Laura pergi meninggalkannya. Anjir, di-prank. Tapi Massimo tidak bodoh. Laura kembali kepada Massimo karena ternyata pintu kamar Massimo dikunci hingga Laura tak bisa kabur. Lalu Laura didorong ke ranjang dan di sana Massimo mengikat kedua tangan dan kedua kaki Laura dengan rantai. Wow, mainnya hardcore. Dengan keadaan tanpa busana Massimo di hadapan Laura, dia malah membawa wanita masuk ke kamarnya dan ternyata wanita itu disewa untuk melakukan adegan karaoke ke Massimo di hadapan Laura. Hingga Laura pun kepanasan melihatnya, nafsunya meningkat dan menginginkan dieksekusi. Adegan memancing yang cukup aneh. Dan ternyata setelah selesai melakukan adegan di karaoke oleh wanita sewaannya Massimo, mendekati Laura dan melakukan pemanasan atau foreplay terhadap Laura. Hingga Laura tak kuat menahannya karena dia juga nafsuan orangnya. Namun Massimo berhenti melakukan itu yang mengakibatkan jangan hulu lagi si Laura. Karena Massimo tak ingin melakukannya dengan cara terpaksa dan menyuruh Laura berdandan untuk pergi ke klub malam milik Massimo. Lalu saat akan pergi, Laura mengenakan baju yang sangat seksi seperti layaknya wanita malam. Di sana ada asisten Massimo yaitu Domenico mengatakan bahwa Massimo akan membunuhnya jika melihat baju yang Laura kenakan. Namun akhir tetap saja Domenico mengantarnya ke klub menemui Massimo. Sesaat sampai di klub itu, Domenico menyuruh Laura untuk tunggu sebentar. Tapi Laura memaksa masuk ke dalam ruangan yang ada Massimo sedang meeting bersama rekan-rekan bisnisnya.
Di sana, Massimo kaget melihat gaya dari Laura dan mengajak keluar ruangan itu hingga memarahinya dan jangan memancing emosi Massimo. Tapi Laura yang sudah terlanjur masuk ke dalam lubang kehidupan Massimo, dia malah terus memancing Massimo. Laura pun mabuk dan berjoget di tengah kerumunan dugem, dan Massimo yang melihatnya emosi lalu menghampirinya. Namun di sana Laura digoda oleh seorang pria, dan saat Laura menolaknya, pria itu mengatakan bahwa Laura seperti PSK. Lalu ada Massimo yang melindunginya, melakukan adegan yang berbahaya, menodongkan kedua pistol di tangannya kepada kumpulan pria tadi yang ternyata itu adalah keluarga besar penguasa mafia lainnya. Gila-gila. Keesokannya, saat mereka sedang berada di sebuah kapal pribadi Massimo, di sana Mario yang dulunya adalah asisten dari ayahnya mengatakan bahwa apa yang ia lakukan semalam menjadikan itu adalah tanda perang terhadap kedua keluarga besar penguasa mafia di kota Sisilia. Mario menyuruh Massimo meninggalkan Laura karena demi keamanan bisnisnya. Tapi di sana Massimo emosi dan Laura di sana memotong pembicaraan mereka. Lalu Laura meminta maaf dan bertanya ada apa? I'm sorry, I didn't think. Massimo menjelaskan bahwa dia telah menembak tangan dari pria yang semalam menggoda Laura. Dan itu semua karena kesalahan dari Laura yang memakai pakaian seksi. Dan Laura emosi karena tidak terima disalahkan Massimo. Laura ingin pergi dari kapal itu, dan saat berdebat saling dorong, tanpa sengaja Laura terjatuh ke dalam laut, dan tanpa berpikir lama, Massimo pun turun dan menyelamatkan Laura yang hampir dead. Saat terbangun dari pingsannya, Laura yang ditunggu oleh Massimo karena ketakutannya, namun saat Massimo akan pergi, Laura menahannya dan ingin melakukan pakwe yang dia sudah inginkan sejak lama. Laura membuka celana Massimo dan melakukan adegan karaoke, dan terjadilah adegan pakwe pertamanya antara Massimo dengan Laura. Anjay, sedaps. Akhirnya penantiannya terwujud. Hingga di sepanjang hari di kapal itu, Massimo melakukan adegan pakwe yang terus-menerus bersama Laura di bibir kapal dan di tempat-tempat kapal itu. Wah! Dan saat beristirahat dari adegan pakwe yang terus-menerus, Laura dihampiri oleh Massimo dan mengajaknya untuk pergi ke pesta dansa nanti malam. Lalu adegan pun dilihatkan Laura didandani dengan sangat cantik dan pergi bersama Massimo ke pesta topeng dansa. Saat melakukan berdansa yang sangat hot di sepanjang pesta, mereka berdua dihampiri oleh wanita yang mengagumi dansa mereka yang kompak. Dan ternyata wanita itu adalah Anna, sang mantan dari Massimo. Beautiful dance. Hingga membuat Massimo kikuk, Anna mengancam Massimo dan akan mengambil milik Massimo yang berharga seperti apa yang dilakukan Massimo sebelumnya. Kata Anna, lalu Anna pergi meninggalkan mereka berdua. Dan saat tiba di rumah, Laura yang sedang akan mandi dihampiri oleh Massimo. Dan di sana mereka melakukan adegan pakweo lagi. Adegan disembunyikan karena bahaya bagi mata. Kalau dan yang ingin tahu, tonton saja langsung filmnya. Setelah selesai dari adegan itu, Massimo kemudian mengizinkan Laura untuk kembali ke Polandia dan pulang ke apartemen Warsawa menemui keluarganya. Nanti Massimo akan menyusulnya. Tapi di sana, raut wajah Laura seperti tak suka akan hal itu. Keesokannya, Laura yang diantar oleh Domenico ke bandara untuk mengantarnya pulang dengan wajah yang bete, Laura bertanya di mana Massimo sebenarnya. Dan saat ada telepon, Domenico mengangkatnya dan membuat raut wajah yang kaget. Di sana Laura menanyakan ada apa, tapi Domenico hanya menyuruh Laura menunggu di Warsawa, dan di sana Domenico turun pindah mobil lalu putar balik. Adegan selanjutnya, Laura yang sudah sampai di apartemen Warsawa, dia menelpon Massimo, namun tak kunjung ada kabar. Di sana, Laura pergi ke apartemen temannya, yaitu Olga. Dan Olga kaget karena ada Laura di depan pintu kamarnya. Karena Olga menyangka bahwa Laura telah diculik. Di sana, Laura menceritakan semuanya apa yang telah terjadi padanya. Lalu ketika sudah mengatakan apa yang sudah terjadi, mereka pun minum dan melakukan hal-hal gila bersama. Dimulai ke salon, dipijit, dan pergi ke tempat dugem dengan gaya Laura yang kini berbeda, lebih ke blonde.
Di sana Laura ditinggal Olga karena Olga telah dibungkus oleh pria. Lalu Laura dihampiri oleh Martin sang mantan yang menanyakan kemana saja dia selama ini. Tapi di sana Laura tak ingin bicara kepadanya. Martin yang ingin hubungan mereka terjalin kembali, tapi Laura menolaknya. Meski terus diikuti oleh Martin sampai ke pintu apartemen yang ternyata di dalamnya Massimo sudah menunggu Laura. Dan mengagetkan Martin. Lalu Massimo menyuruh Martin untuk pergi karena Laura sudah tak menginginkannya. Powiedziałeś mi już wszystko to, co miałeś do powiedzenia. Do widzenia. Don't understand. I have to say it so you understand. Tapi di sana Laura kaget juga dan malah memperkenalkan mereka berdua. Dan di sana Laura mengajak Martin untuk masuk ke dalam, tapi Martin menyangka bahwa Laura mabuk dan pergi meninggalkannya. Setelah Martin pergi, Laura menampar Massimo yang sudah egois tak mengabari dirinya selama itu. Dan Massimo meminta maaf dan melakukan hal keras, dan terjadilah adegan pakwe kembali. Tapi di tengah permainan itu, Laura menemukan bekas luka pada tubuh Massimo yang mengisyaratkan telah terjadi perkelahian antara Massimo dengan mafia lain. Saat terbangun di pagi hari, Laura kaget ada cincin di tangannya, dan ternyata Massimo melamar Laura dan Laura di sana menerimanya. Di sana Massimo ingin menemui orang tua Laura, dan mereka datang ke pesta pernikahan. Di sana ada orang tua dari Laura, mereka saling berkenalan, dan Massimo melamar Laura. Dan sepertinya orang tuanya menyetujuinya. Tapi ketika sudah pulang ke Italia, Massimo di sana pergi bersama Mario untuk urusan bisnis. What's going on? Yourself that you don't want them to know what I do. I just hope. Olga yang akan menjadi bridesmaid untuk pesta pernikahan Laura dan diminta datang ke Italia. Dan setelah datang ke Italia, di sana Olga dijemput oleh Domenico. Di sana dia tak menyangka bahwa Laura akan menikah bersama Massimo yang baru dikenalnya. Czegoś on kazał ci, tak? Ja po prostu, widzisz? Złote, ale kurwa, to jest klat! Idiotką jestem, nie wiem, co zrobiłam. Chodź tu do mnie. Kocham cię, słyszysz? We're coming, sir! Hari pun tiba. Laura yang sedang fitting baju pengantin, di sana Domenico melirik Olga seperti ada benih-benih cinta. Dan akhirnya setelah selesai fitting saat sedang di perjalanan, Laura ada yang menelponnya dan itu adalah Massimo. Di sisi lain, Mario yang juga menerima telepon diberitahu bahwa Laura akan dibunuh yang entah dari siapa hingga dia menyuruh supirnya untuk menancapkan gasnya sangat cepat. Mario yang mencoba menelpon Massimo tapi sedang ada di panggilan lain. Lalu sesampainya di rumah, dia berlari untuk menemui Massimo. Saat telah sampai di hadapan Massimo, dengan diiringi telepon Laura yang hilang, Mario mengisyaratkan kepada Massimo kabar buruk. Di sana Massimo sadar bahwa ada kabar yang tidak enak dari Mario, hingga Massimo terjatuh dan menangis. Adegan pun dilihatkan mobil yang ditumpangi Laura dan masuk ke dalam terowongan. Lalu di luar terlihat polisi yang sudah datang dan ditutup pertanda dari kematian Laura, meskipun tidak dilihatkan langsung. Ending yang sangat menyedihkan bagi Massimo, sang ketua mafia Italiano ora ono. Film yang sangat menguras emosi di akhir ceritanya, karena kita tidak tahu kabar terakhirnya apakah hanya Laura yang terbunuh atau Olga pun ikut terbunuh. Karena jika Olga pun terbunuh, kasihan sekali nasib temannya itu. Dan film yang melihatkan adegan-adegan panas yang cukup bergairah ke dalam jiwa. Makanya ini film khusus dewasa, Bor. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video cerita film dari channel kami. Semoga kalian suka dan jangan lupa subscribe guys. Like juga videonya, tonton juga video-video kami yang lainnya. Dan jika kalian tidak ingin ketinggalan video selanjutnya yang kami upload, kalian bunyikan loncengnya. Oke, selamat beraktivitas. Thank you and see you next time.